Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Baik, pada tugas pembati level 3 ini saya akan membuat video pembelajaran interaktif, yaitu pada mata pelajaran sistem robotik tentang sistem hidrolik. Bagaimana untuk materinya? Mari kita simak materi-materi berikut ini. Untuk materi pokoknya yaitu menerapkan prinsip kerja hidrolik dengan bentuk-bentuk energi fluida. Untuk selanjutnya, perihal tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bisa dilihat di tampilan berikut ini. Selanjutnya bisa kita lihat yaitu apa itu hidrolik. Ya, mungkin ada dua gambar yang bisa kalian lihat. Pastinya sudah tidak asing lagi ya, kita menemukan di jalan raya atau mungkin di bangunan-bangunan atau di proses teknik sipil atau mungkin proyek-proyek yang lainnya. Mungkin yang pertama bisa disebutkan ini alat berat apa namanya? Oke, yang pertama adalah ekskavator. Nah, ekskavator ini ternyata merupakan salah satu pengaplikasian dari sistem hidrolik. Oke, selanjutnya untuk yang kedua atau yang di samping saya ini alat berat bernama well loader. Nah, ekskavator dan well loader ini dibutuhkan untuk suatu kerja yang membutuhkan tenaga yang besar. Nah, makanya ada pemanfaatan dari sistem hidrolik itu. Lebih lanjut, apa itu sistem hidrolik? Oke, next. Pengertian sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik adalah suatu sistem yang pemindahan dan pengontrolan gaya dan gerakan dengan menggunakan fluida oli. Nah, fluida oli ini adalah suatu zat cair khusus pada sistem hidrolik. Dalam artian ini hanya untuk sistem hidrolik, bukan untuk sistem yang lain. Berarti untuk olinya ini adalah khusus. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tentang dasar-dasar dari sistem hidrolik itu. Baik, pada sistem hidrolik yaitu yang selanjutnya adalah prinsip mekanika fluida. Ada dua, hidrostatik dan hidrodinamik. Apa bedanya? Silakan disimak. Hidrostatik adalah mekanika fluida dalam keadaan diam. Disebut juga teori persamaan kondisi dalam fluida diam. Energi yang dipindahkan dalam satu bagian ke bagian lain dalam bentuk energi tekanan. Contohnya adalah pesawat tenaga hidrolik. Sedangkan hidrodinamik kebalikannya yaitu fluida yang bergerak. Disebut juga teori aliran fluida yang mengalir. Dalam hal ini, kecepatan aliran fluida cair yang berperan memindahkan energi. Contohnya energi pembangkit listrik tenaga turbin. Oke. Untuk prinsip dasar sistem hidrolik yang paling sederhana bisa dilihat di gambar samping saya ini. Ya. Sistem pemindahan dan pengontrolan gaya gerakan dengan fluida cair, dalam hal ini oli. Ini mungkin sering kita jumpai pada sistem dongkrak. Ya. Pada dongkrak sederhananya seperti ini. Dengan tenaga yang kecil kita bisa menggerakkan bisa menghasilkan tenaga yang besar. Untuk selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari sistem hidrolik. Untuk yang pertama, pengoperasiannya sangat mudah. Kedua, tekanan tinggi dapat dihasilkan dari komponen-komponen yang relatif ringan dan dengan instalasi yang mudah atau sederhana. Yang ketiga yaitu kecepatan pensaklaran atau switching relatif singkat. Sedangkan kekurangan yang pertama yaitu peka terhadap kebocoran. Yang kedua, peka terhadap perubahan temperatur. Yang ketiga, kerja sistem saluran tidak sederhana. Yang selanjutnya yaitu tentang sirkulasi sistem hidrolik. Bisa dilihat dari gambar, mungkin bisa dipahami. Di dalam sistem hidrolik, sirkulasi fluida akan mengalir ke seluruh saluran-saluran sesuai dengan bentuk yang ditempatinya. Berarti dari fluida ini, dari bawah, dari tangki, dia dipompa ke atas, dia mengalir lagi ke namanya valve. Dia mengalir lagi, diatur untuk pengontrolan besarnya debitnya. Kemudian dia akan mendorong double acting cylinder. Fluida di atas yang terdorong oleh piston pada double acting cylinder, dia akan terdorong keluar ke bawah lagi. Dia akan menuju valve atau mungkin katup. Yang terakhir dia akan kembali lagi pada tangki. Secara sederhana, fluida itu mengalir dari bawah menuju ke atas dan dari atas kembali lagi ke bawah. Pada penerapan sistem hidrolik yang pertama yaitu pada sektor industri. Di sini saya menampilkan yaitu tentang pada industri peleburan baja. Yang kedua yaitu tentang sektor pembangunan kapal. Berarti untuk tenaga yang besar itu menggunakan
atau pemanfaatan dari sistem hidrolik. Untuk yang ketiga, yaitu pada penerapan di sektor alat berat. Banyak kita jumpai yaitu pada ekskavator ternyata itu menggunakan sistem hidrolik. Untuk yang keempat, yaitu pada sektor teknik sipil. Banyak di negara maju yang sudah menerapkan sistem hidrolik untuk pembendungan sungai atau air laut, dan itu jembatan bisa buka tutup sendiri menggunakan pemanfaatan sistem hidrolik. Oke, mungkin ini sebagai bentuk refleksi kita, yaitu ada latihan atau soal. Yang pertama, yaitu jelaskan prinsip kerja hidrolik. Yang kedua, yaitu tentang sebutkan contoh penerapan sistem hidrolik yang sering atau pernah kita jumpai. Nah, itu tadi ada di materi-materi kita yang paling depan dan mungkin bisa kita amati di sekitar kita. Tulis soal dan jawaban pada buku pelajaran kalian ya. Baik, untuk referensi dari materi saya ini tadi, yaitu dari sini ya. Demikian video saya kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Tetap semangat, salam sehat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.